Halo guys, selamat datang di channelnya Nova teman-teman. Nah, di teman-teman semua nih, di video kali ini aku akan buat video pertanyaan, jawab pertanyaan kalian sering tanya di komen. Nah, by the way sorry ya guys ya, kalau di komen kalian ada yang nggak aku balas kadang, karena aku seminggu ini tuh baru sempat juga upload video satu ini karena kemarin agak keperluan keluarga gitu. Nah, juga teman-teman suka tanya, kakak tuh kalau ngomongnya cepet banget kayak gitu ya. Nah teman-teman, kalau masalah aku ngomong cepat banget, nanti di videonya aku akan sedikit slow ngomongnya, karena kan kalau aku bikin di video-video sebelumnya banyak yang komen kayak gitu, karena aku takut durasinya juga terlalu lama, karena kan kita kan yang penting tersampaikan inti informasi intinya yang mau kalian tahu, dibanding aku ngoceh lama pelan-pelan tapi ujungnya bikin orang boring kayak gitu loh ya nontonnya ya. Nah, di video ini akan sedikit slow buat kalian yang menonton video ini ya. Kita akan membahas tentang resinya Shopee. Nah, teman-teman tuh kan masih banyak tuh yang bingung di luar sana tuh, masih sering tanya di video aku, keterangan resi ini apa maksudnya kayak gitu ya guys. Nah, kalau kalian pengen tahu teman-teman, kalian wajib nonton video ini, jangan kalian skip supaya kalian paham dan nggak tanya-tanya lagi, oke? Nanti di akhir video jangan lupa ya, tombol like, kemudian subscribe dan loncengnya kalian nyalain, oke? Nah, aku punya nih satu resi, aku gunain pengiriman Shopee Express, nanti nggak sering-sering banget sih guys, cuman udah berapa kali gitu. Nah, keterangan resinya ini hampir-hampir sama dengan yang kalian sering tanyain. Nah, kita akan langsung aja ngebahas tentang biasanya gini, toko kalau yang udah gede itu ya guys ya, itu kan pasti minta pelayanan dijemput barangnya kayak gitu ya guys ya, ke toko kalau kalian beli. Nah, biasa resi yang akan muncul adalah kayak gini, paket Anda telah diambil oleh penjual. Nih yang paling sering biasa muncul resi pertama kali kayak gini dari Shopee ya. Nah, kayak gitu. Kemudian nih, kalau kurirnya kan udah bawa dari toko itu ya, ke toko penjual kalian, dia kan akan bawa barangnya ke tempat senternya mereka. Kalau di Jakarta pusatnya sekali Shopee ya, kalau daerah lain dia juga punya cabang pusat juga Shopee. Misalnya kayak di daerah gede-gede lah, Surabaya, Bandung, atau Tangerang kayak gitu loh, daerah-daerah kota gede kayak gitu. Nah, Shopee juga punya cabangnya, biasa cabang pusat mereka juga. Nanti tuh pasti keterangan keduanya selalu nih, paket telah diterima pusat sortir, misalnya di Bandung DC. Nah, sering tanya tuh, maksudnya Bandung DC atau apa? Bandung DC itu apa kak? Atau Surabaya DC atau Tangerang DC itu apa? Nah, DC itu maksudnya distribusi center ya. Tapi tempat kayak kalau bahasanya tuh apa ya, cabangnya Shopee, tapi bukan pusatnya kayak gitu loh guys. Kalau kalian belanja di misalnya daerah yang punya cabangnya Shopee juga, tempat penyortiran barang kalian, nah barang kalian tuh akan dibawa kurirnya itu ke sini dulu untuk dipilah berdasarkan alamat kalian, kalau provinsi ya provinsinya kayak gitu guys ya. Nah, biasanya kalau udah penyortiran ini guys, maksimalnya sih rata-rata 1 hari udah selesai ya. Kalau penyortiran gini kan biasanya gunain mesin ya guys ya, untuk penyortiran gini nggak manual orang gitu loh. Jadi mungkin kalau biasanya kalian maksimal 1 hari bisa lewat itu gara-gara biasanya alamat atau misalnya barcode-nya tuh kurang jelas untuk di scan di sistem kalau pakai mesin gitu loh guys biasanya. Jadi biasanya ada 2 hari juga di proses sortirnya. Kenapa tanya kadang kok sampai 2 hari di proses sortir? Biasanya sebabnya juga gara-gara itu juga bisa. Kemudian kalau keterangan ketiganya itu biasanya muncul paket Anda akan telah diterima di hub transit. Nah, kalau udah kayak gini, keterangan ketiga resinya muncul ini, berarti barang kalian itu udah keluar dari distribusi centernya guys, jadi udah dikirim kayak gitu. Nah, nanti teman-teman suka tanya, kenapa sih keterangannya mereka ini selalu paket Anda sudah terima di hub transit? Itu maksudnya kalau mereka kirim barang ke cabang, dia tuh udah lempar ke barang kalian tuh ke cabang partnernya terdekat gitu loh, menuju alamat kalian. Jadi keterangan munculnya kayak gini. Nanti kalau misalnya dari sana udah follow back kayak bahasa udah nerima barang kalian di sistem mereka, nanti mereka akan input misalnya barang udah diterima di tempat mereka, itu muncul lagi lah hub transitnya. Jadi kayak gitu penerimanya tuh loh, diterima barangnya di sana tuh, makanya muncul resinya lagi, barang sudah diterima di hub transit lagi, karena udah 2 kali munculnya sama kan. Aku juga kurang ngerti sih kenapa updatean resi Shopee itu semuanya kayak gini gitu loh guys. Padahal kan kalau dari partnernya kayak si cepat itu kan mereka pasti juga punya keterangan, kalau kalian pernah gunain cepat ya, keterangan mereka kan nggak kayak gini ya, resinya beda kayak gitu. Nah, kenapa di sistem mereka itu Shopee itu nggak menggunakan resi cepat aja, padahal kan udah dilempar barang ke partnernya gitu. Aku kurang ngerti kalau di sistemnya kenapa gini, apakah sesuai SOP mereka Shopee atau memang di sistemnya udah otomatis ngupdate-nya di sistem kita ngecek tuh kayak gini gitu loh guys.
Nah, kenapa biasanya muncul hubnya berapa kali? Itu berarti barang kalian itu dilempar-lempar lagi ke cabangnya partnernya mereka ini guys, berdasarkan alamat kalian. Kalau kalian makin jauh, jadi hub transitnya makin banyak dong yang muncul kayak gitu loh. Jadi ini sering tanya kenapa hub transitnya munculnya banyak banget, berapa kali kak akan muncul ya teman-teman ya. Setiap daerah itu meskipun kalian satu alamat gitu ya, maksudnya satu kecamatan, kalau alamat kalian satunya di kota atau satunya enggak ya itu loh guys, satu provinsi, itu tetap akan beda hub transitnya. Nah, proses di sini itulah yang makin lama, akan kelihatan lama sebenarnya. Cuman kalau setiap harinya ada perubahan hub transit meskipun resinya sama, teman-teman nggak perlu khawatir. Itu tuh barang kalian sebenarnya bergerak gitu loh. Karena kan kalau kalian sering gunain ekspedisi lain kayak JNE, kalian kan tahu drop pointnya mereka di mana. Oh, udah ke cabang, misalnya cabang di Jogja, terus nanti cabangnya udah pindah ke cabang Klaten. Kalau misalnya kalian di rumahnya di Solo, oh udah pindah ke Klaten, bentar lagi nih nyampe di Solo di tempat aku. Nah, kalian kalau ekspedisi lain tuh akan tahu kayak gitu. Nah, sama aja kayak gini nih. Makanya dia keterangan resi Shopee ini muncul selalu pakai Anda sudah tiba di hub transit kayak gitu loh. Sama aja perpindahannya kayak gitu ke cabang-cabang terdekatnya kayak gitu loh guys ya. Nah, biasanya akan berakhir nih guys keterangan ini nih kalau munculnya udah muncul 3PL. Tapi teman-teman, kalau kalian cek di aplikasinya langsung, aplikasi Shopee, 3PL ini nggak akan muncul. Ini akan muncul keterangannya kalau kalian cek resi mereka itu di web pencarian di Google kayak gitu loh, di spx.co.id. Aku sering bilang ya, cek di situ lebih akurat dibanding cek di aplikasinya teman-teman ya. Nah, nanti kalau udah muncul 3PL itu berarti itu udah di counternya si cepat di daerah kalian kayak gitu loh guys. Di sini juga ada tahap penyortiran juga, makanya agak sedikit lama ya. Nah, di sini barangkali disortir berdasarkan alamat atau kabupaten kalian masing-masing kayak gitu guys ya. Nah, biasanya juga ada muncul 3PL safe diterima, 3PL hub outbound kayak gitu biasanya munculnya. Sama aja nih artinya guys ya. Terus 3PL sudah diteruskan, hub sudah teruskan oleh partner kayak gitu, partner rekanan biasanya kayak gitu. Itu hampir sama aja sebenarnya, barang kalian tuh sebenarnya tandanya udah di kota kalian aja lah, intinya kalian tahunya kayak gitu loh. Nah, nanti kalau udah kayak gini, kalian tinggal tunggu aja resinya akan berubah menjadi paket Anda akan diantar oleh kurir gitu loh guysnya. Kenapa biasanya di 3PL sebelum diantar kurir ini sedikit lama ya guys ya, karena gini, untuk daerah-daerah yang jauh yang saya tahu ya, partner secepat ini biasanya atau ekspedisi lain sama aja sih menurut saya, dia tuh punya maksimal, biasanya ada yang punya maksimal pengiriman barang ke daerah itu tuh berapa banyak gitu, apalagi kalau lokasinya agak jauh ya guys ya, dari cabang si cepat kayak gitu misalnya. Nah, misalnya maksimalnya 10 lah ke daerah situ, karena misalnya baru 7 aja nih ke daerah sana. Nah, dan daerah yang sedikit jauh biasanya mereka akan nunggu biasanya 3 lagi barang akan diantar ke daerah sana. Jadi sekalian gitu loh guys, sekali jalan untuk biasanya menghemat ongkos transportasi, yang saya tahu biasanya seperti itu. Nah, kalau udah muncul ini baru akan muncul tadi yang saya bilang kurir akan mengantar ke daerah kalian ya, keterangan resinya kayak gitu ya, akan diantar oleh kurir. Nah, biasanya ada juga keterangannya kalau udah kayak gini berapa jam kemudian atau misalnya malamnya muncul lagi nih kalau barang kalian kesampai nih, kurir gagal mengantar barang. Nah teman-teman, kalau kalian ini ya, kalau kurir gagal mengantar barang itu biasanya dia nggak ketemu alamat kalian, atau pas dia ke rumah kalian ketemu alamat orang nggak ada di rumah, terus mau nitip juga bingung nitip kemana ya, misalnya handphone kalian nggak aktif juga bisa. Nah kayak gitu, atau dia pas mau ngantar tapi udah lewat jam operasionalnya kayak gitu loh guys, jadi dibawa pulang lagi ke kantor, terus dia pikir mungkin besoknya aja saya antar ke daerah kalian atau ke rumah kalian kayak gitu. Nah, ada juga yang tanya ya, nih ada juga yang tanya, Kak, kenapa sih udah dalam proses pengantaran kurir tapi nggak sampai daerah yang sama? Nah, kalau ekspedisi ini tuh sering banget ya guys ya, nggak datang di hari yang sama, nggak kayak ekspedisi lain. Sorry ya guys ya, di depan lagi ada berisik perbaiki motor tuh. Sorry, kita balik lagi. Kalau misalnya ditanya nih kok nggak datang di hari yang sama, padahal kalau ekspedisi lain diantar kurir ya udah pasti diantar kurir di hari yang sama kan, sampai biasanya. Nah kayak gitu. Itu tuh kalau masalah kayak gini aku kurang ngerti ya kenapa nggak datang dari yang sama. Cuman kalau aku bisa kasih tahu kalian, kalau ekspedisi ini ada keterangan muncul kurir, dia biasanya kalau nggak hari yang sama, besoknya akan diantar, akan sampai besoknya. Nah biasanya paling lama ya 2 hari kayak gitu, karena batas pengiriman biasa ekspedisi itu 2 kali 24 jam gitu loh guys. Nah kalau udah kayak gini, yang bagi yang sampai barangnya ya alhamdulillah yang sampai. Cuma kalau muncul yang gagal mengirim tadi saya bilang,
berarti ada kendala dalam pengirimannya kayak gitu loh guys. Maksimal kalian tunggu 2 hari, kalau nggak ada perubahan kalian bisa hubungi Shopee ya guys, atau pas hari pertamanya kurir ngantar nggak ketemu alamat, besoknya nggak nyampe juga, kalian langsung hubungi Shopee aja guys, minta nomor resinya. Kan aku sering bilang minta nomor resi partner ekspedisinya, mereka Shopee itu bisa bantu loh guys. Tapi kalian chatnya jangan sekali aja, karena kan kalau kalian chat di aplikasi Shopee ini random ya customer service yang bales, ada yang bisa bantu, ada yang nggak bisa bantu. Tapi kalau kalian emang penasaran atau kalian sedikit pede sih, kalian bisa datang sih ke kantor ekspedisi secepatnya bawa resi Shopee. Kadang biasanya ada ekspedisi kantornya tuh yang pelayanannya bagus ya guys, yang mereka bisa bantu lacak barang kalian dengan nomor resi mereka itu. Kalian tinggal bawa resi Shopee, nanti ada resi barang kalian tuh bisa dilacak gitu di aplikasi mereka, atau kalian bisa dapat nomor HP customer service di si counter terdekat kalian secepatnya kayak gitu loh guys. Mereka tuh bisa cari kok nomor resinya. Kebanyakan aku udah saranin di video sebelumnya, cuman kayaknya teman-teman sering nge-skip gitu loh kalau nonton, jadi selalu tanya-tanya lagi. Makanya aku bilang jangan di-skip ya kalau nonton video, karena kalau video penjelasan kayak gini kalau kalian skip nanti kalian akan bingung gitu loh guys ya. Nah, kalau ada teman-teman juga yang tanya nih, Kak, paket aku dalam pengantaran kurir gagal, tapi esok harinya ada keterangan muncul paket Anda telah tiba di hub transit kayak gitu lagi. Dia tuh tanya ya, aku juga baru tahu juga ada kayak gini kasusnya. Soalnya teman-teman jarang share yang kayak gini. Setahu saya kalau yang kayak gini barang kalian misalnya 2 hari, aku tanya dia kenapa muncul ini, dia bilang udah 2 hari baru muncul keterangan itu. Nah, aku berpikir kalau kayak gitu barang kalian mungkin 2 hari itu dia nggak bisa ketemu ya kurir, berarti ini akan diretur ke alamat pengirim kalau kayak gini guys. Jadi kalian cepat-cepat hubungi Shopee aja lah kalau muncul kayak gini ya guys ya, untuk antisipasi sebelum barang kalian diantar ke penjual, karena biasanya akan kembali dulu di pusatnya Shopee sebelum diantar ke penjualnya kayak gitu ya. Oke teman-teman, di video kali ini cukup sekian aja. Semoga ini memberi gambaran kalian bagi yang baru menggunakan ekspedisi ini, atau teman-teman yang sering tapi masih sering bertanya. Semoga jelas. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.